Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan kimia dasar ya. Dan materi sekarang adalah reaksi kimia dalam larutan. Nah, reaksi kimia dalam larutan. Oke. Oke, pertama-tama kita kenali dulu larutan itu apa sih? Nah, larutan itu secara kimia, secara ada sifat elektrolit ya. Jadi ada sifat elektrolit, artinya sifat menghantarkan listrik. Nah, sifat elektrolit dari suatu larutan itu dibagi tiga. Ada yang strong atau artinya elektrolit kuat, dan ini elektrolit lemah, ini non elektrolit. Nah, kalau elektrolit kuat, dia artinya bisa menghantarkan listrik itu dengan sangat mudah gitu ya. Dengan mudah. Jadi ibaratnya kabel lagi. Kalau elektrolit lemah itu dia uh, susah ya, sulit atau lemah dalam menghantarkan listrik. Nah, kalau non elektrolit ini tidak menghantarkan listrik. Nah, ini contohnya apa? Kalau weak elektrolit ini ya, yang B. Kalau non elektrolit itu yang A. Kalau elektrolit kuat itu yang C ya. Nah, jadi ini listrik masuk ke sini. Gimana ini tuh ya? Listrik masuk sini, entah gimana cerita ini putus ya. Udah gitu dari sini mungkin nyambung ke sini ya. Begitu ke sini dan akhirnya lampu pun menyala. Ya, lampu menyala. Nah, kalau di sini ini pas listrik ke sini, untuk bisa nyambung ke sini itu sedikit kesulitan gitu. Sedikit kesulitan. Jadi akhirnya listrik atau arus yang sampai dari sini ke titik ini itu hanya sedikit. Akhirnya listrik lampunya pun terbukti menyalanya sangat kecil. Padahal mungkin sumber listriknya besar ya. Nah, sedangkan ini, nah dari sini listrik untuk bisa sampai ke situ, ke sini, itu nggak bisa gitu, keputus. Jadi seakan-akan ini udah kayak kabel putus aja gitu. Jadi akhirnya nggak ada arus yang lewat. Apa aja ini kalau strong elektrolit? Kalau strong elektrolit itu artinya umumnya itu adalah asam kuat, basa kuat ya. Itu adalah elektrolit kuat, asam kuat, basa kuat. Artinya apa? Dia itu bisa terionisasi sempurna ya. Bisa terionisasi dengan sempurna. Kalau non elektrolit ini contohnya adalah asam lemah, basa lemah. Ini kalau misal mau lihat sumbernya ada di buku Raymond Chang tahun 2010. Halaman 122 sampai 123 ya. Nah, ini kita lihat di sini nih. Ada asam lemah, asam asetat, asam fluorida, asam nitrit, dan amoniak. Amoniak ini kan amonium hidroksida ya. Ini basa lemah. Dan ada air. Nah, air juga ini termasuk elektrolit lemah ya. Elektrolit lemah. Jadi air itu tidak mudah mengantarkan listrik ya. Dikiranya gampang mengantarkan listrik air. Enggak ya. Ternyata air itu sulit menghantarkan listrik. Jadi kalau kesetrum di air, itu bisa jadi karena tegangannya yang sangat terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi, misalkan 10.000 volt gitu tegangannya. Udah gitu kita kena 1%-nya aja, berarti kan 100 volt. 100 volt itu kan lumayan ya. Daripada nyentuh 10.000 volt secara langsung, gosong. Kalau di air nggak gosong ya. Nah, kemudian ada juga non elektrolit. Nah, dia nggak bisa mengantarkan listrik nih.
Kalau misal di larutan ini dimasukkan urea, maka ya udah aja otomatis terputus. Walaupun di sini dilarutkannya ke dalam air. Tapi dengan adanya urea masuk sini, airnya pun terionisasi jadi susah ya. Karena ada urea menghalangi gitu. Metanol, etanol, glukosa, sukrosa. Nah, kalau udah air dengan ditambahkan air gula, tentunya nanti air gula itu menjadi non-elektrolit. Beda dengan air. Kalau air itu masih bisa mengantarkan listrik sedikit. Tapi kalau udah ditambahkan gula, itu jadi non-elektrolit. Beda halnya kalau kita tambahkan garam ya. Kita tambahkan garam. Nah, garam, oh iya, di sini selain asam kuat basa kuat, ada juga garam ya. Tapi garamnya pun yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Misalkan NaCl, contohnya NaCl. Ini kan kedua orang tuanya itu Na dari NaOH, Cl dari HCl. Dua-duanya kan basa kuat, ini asam kuat. Itu dia menjadi elektrolit kuat ya. Beda dengan air, kalau kita tambahkan garam, nah itu mengantarkan listrik dengan jadi bagus. Awalnya kan lemah mengantarkan listriknya, tapi saat kita tambahkan garam jadi air garam, itu jadi kuat. Nah, bagaimana dengan air? Oke, baru dibahas nih air. Oh, nggak dibahas ya. Air tadi udah dibahas ya. Oke. Nah, sekarang elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu contohnya HCl. HCl. Nah, ini HCl dilarutkan ke H2O, jadi dia terionisasi dengan sempurna. Terionisasi sempurna ya. Terionisasi sempurna ya. Jadi ini saat dia terionisasi maka ininya jadi 0%, ininya jadi 100%. Gitu ya. Jadi benar-benar bakal jadi ion dia. Ion H+ dan ion Cl-. Kita perhatikan di sini H+ dengan Cl- dia dikelilingin oleh air ya. Air yang merupakan elektrolit lemah. Jadi terionisasi dengan lemah dia kalau si air ini. Oke, kita lihat di sini review konsep 1. Gambar berikut menunjukkan 3 senyawa Ab2, AC2, AD2 yang terlarut dalam air. Mana yang termasuk elektrolit kuat dan mana yang termasuk elektrolit lemah? Oh, ini Ab2, AC2, di sini AD2. Untuk menyederhanakan gambar, molekul air itu tidak ditunjukkan. Nah, biasanya kan di sini ada gelebeg-gelebeg H2O ya. Kayak gambar sebelumnya, ini kan H2O. Nah, H2O ini enggak digambarkan di gambar yang ini ya. Nah, ini jadi mana yang termasuk elektrolit kuat dan mana yang termasuk elektrolit lemah. Nah, ini silakan kalian jawab bersama dengan rangkumannya ya. Bersama dengan rangkumannya dan juga berikan alasan. Kenapa sih? Nah, coba diperhatikan kalau elektrolit kuat itu sekali lagi terionisasi sempurna ya. Artinya molekul sebelumnya sebelum terurai itu udah hilang. Tapi kalau elektrolit lemah terionisasi tidak sempurna ya. Ingat lagi uraian pemaparan saya tentang asam lemah dan basa lemah. Bagaimana
asam lemah dan basa lemah itu terionisasi. Segimana hasilnya? Kan cuma sedikit ya. 10%, kisaran 10 sampai 5%. Saya menganalogikan kemarin menggunakan gambar ya. Nah, ini silakan kerjakan di rangkumannya ya, bersama dengan rangkuman. Nah, kemudian reaksi presipitasi. Reaksi presipitasi itu apa? Pengendapan. Nah, jadi menghasilkan, yang dihasilkannya itu adalah zat yang tidak larut. Zat tidak larut alias mengendap. Mengendap ya. Nah, di sini contohnya itu adalah PbNO3 2 kali. Ini kan aqueous ya. Kemudian 2 Ki kalium iodida. Ini pun larutan. Nah, setelah dikawinkan Pb dengan I min, NO3 K plus itu dengan NO3 min. Jadi KNO3 kemudian PbI. Nah, PB-nya itu kan kita tahu PB-nya itu adalah 2 plus. Nah, ini pun sama 2 plus. Sedangkan I-nya inilah adalah min dan ini plus. Ya. Ini minus, tapi minus 1 kali 2 ini. Nah, akhirnya di sini PB2 plus dengan I min, maka ini kita kalikan 2. Sehingga I-nya ada sebanyak 2 biji. PbI2 ini bentuknya padatan. Ya. Nah, akhirnya saat dia bereaksi Pb2 plus dengan I min, awalnya kan di sini ya PbNO3, PbNO3. Kemudian K dengan I min. Ionisasi kan? Campur, kocok. Akhirnya apa? Pb dengan I dia bersatu sehingga menghasilkan padatan. Sedangkan yang lainnya masih dalam bentuk ionnya. K plus dengan NO3 dan ini dikelilingi oleh H2O semuanya. Nah, ini dilihat di Chang 125 ada beberapa senyawa yang larut dan tidak larut. Tidak larut itu artinya dia bentuknya mengendap ya, alias padatan. Ibarat odol ya, odol itu bisa kita bilang itu padatan itu. Karena dia endapan. Nah, kemudian apa aja nih zat-zat yang larut di dalam terionisasi gitulah saat bereaksi. Reaksi ionisasi dia menghasilkan ion. Contohnya adalah semua senyawa yang mengandung Li, Na, K, Rb, Cs. Misalkan Li dengan apa ya? K dengan K ini kan K ya, K plus dengan I misalnya Ki, K plus dengan I min. Nah, ini aqueous ini gitu. Nah, kemudian ada juga amonium hidroksida NH4, NH4OH, NH4Cl. Kemudian ada juga nitrat HNO3, NaNO3, KNO3 ya. Bikarbonat, klorat. Ya, udah gitu halida. Halida misalkan HCl, NaCl, HBr, NaBr dan lain-lain. Pokoknya yang Br- aja ya. Nah, ini larut nih. Kemudian sulfat H2SO4, Na2SO4. Itu semua larut. Nah, ada juga yang halida. Kalau misal berikatan, ini kan halida berikatan dengan apapun dia larut. Tapi kalau halida berikatan dengan Ag+, Hg2+, Hg22+, Pb2+, itu jadinya nggak larut. Contohnya gimana? Contohnya Ag berikatan dengan halida, AgCl, Agi, Hg2 2+ HgCl 2 Hg2Cl2. Nah, ini enggak larut, ini bentuknya padatan. Terus PbI. Nah, ini pun enggak larut sama.
PBI, PBCl, PBBr, nah, itu semua nggak larut ya. Kalau misal halidanya berikatan dengan ini 3. Nah, kemudian sulfat pun sama punya aturan. Sulfat nggak semua sulfat bisa larut. Na2SO4 itu larut. Nah, tapi kalau misal sulfat berikatan dengan Ag, contohnya Ag2SO4. Nah, itu nggak larut tuh. Dan lain-lain. Kemudian ada juga senyawa-senyawa yang nggak larut. Walaupun dengan apapun gitu ya. Contohnya berikatan dengan CO3. Contohnya apa? Contohnya Na2CO3. Nah, ini nggak larut nih. Na3PO4 ya, kemudian CrO4 kromat, sulfida, hidroksida, insoluble compound ya. Insoluble compound. Dan OH-. OH-. Oh, kenapa ya? Compound containing alkali metal ion and the Ba2+ ion. Oh, sorry pemirsa. Jadi ini oke. Jadi kalau ini CO3 berikatan dengan PO4, CrO4, S2- itu semua kalau dengan alkali, logam-logam alkali golongan 1 ya. Golongan 1 dan amonium ion misalkan berarti Na2CO3, ini aqueous ya. Tapi kalau misal Al2CO3 3 kali, Al2CO3 3 kali, nah itu padatan, mengendap. Karena apa? Bukan alkali yang berikatan dengan ini. Nah, kemudian begitu juga dengan hidroksida. Semua hidroksida misalkan NaOH berikatan dengan hidroksida berikatan dengan logam alkali, maka ini larut ya, larut. Kalau AlOH 3 kali, nah ini baru yang enggak larut nih, karena dia enggak termasuk logam alkali ya. Oke, berikutnya adalah persamaan molekul dan persamaan ion bersih. Kayak gimana nih? Kita lihat. Nah, ini kita sebut dengan persamaan molekul. Ya, ini persamaan molekul karena nggak ada ionnya, ya. Walaupun ini sebenarnya terionisasi, tapi kita nggak nuliskan ion-ionnya. Kalau kita jadikan ion, maka akan jadi kayak gini nih. PbNO3 ini kan dalam aqueous, pastinya dia terion ya. Pb2+, NO3-. Kemudian Ki ya, K+ dan 2I-. Gimana aturannya NO3? Coba kita lihat sebelumnya. NO3 nih, PbNO3. Nah, ini kan NO3. Nah, semua NO3 itu bisa larut walaupun dia berikatan dengan Pb. Kalau di sini ada Pb berikatan dengan halida, Pb berikatan dengan SO4, nah dia kan mengendap ya. Tapi kalau berikatan dengan NO3 dia larut. Nah, ini Ki. Nah, kemudian Pbi ini karena bentuknya padatan dia nggak akan terion. Nah, ini bentuknya larutan, dia terion KNO3. Nah, ini adalah persamaan ionnya. Hanya ini yang tidak mengalami ionisasi karena dia padatan, mengendap ya. Nah, ada juga persamaan ion bersih. Gimana maksudnya? Ini kan udah disetarakan ya. Molekul udah disetarakan koefisiennya 2, ini pun udah 2. Udah sama lah. Kalau misal ada koefisien, pasti reaksinya, bukan pasti juga sih,
umumnya reaksinya udah disetarakan. Nah, begitu juga dengan ini nih. Kita ngelihat di sini ada yang sama kan? Kita ngelihat NO3-nya ada 2 kali, berarti NO3 min kali koefisiennya 2. Dan kemudian di sini K plus, koefisiennya 2 berarti 2K plus. Ini pun sama, I min, karena koefisiennya 2 ya, 2 kali I min, 2 I min. Nah, udah gitu, di sini ada yang sama juga kan? Contohnya ini dengan ini. Ya, 2K plus, di sini 2K plus. Sekarang saling menghilangkan. Kenapa? Karena satu di kiri, satu di kanan. Ya. Nah, kemudian ada juga I ini enggak ya. Enggak bisa saling menghilangkan. Kemudian NO3. Nah, ini pun sama, saling menghilangkan. Akhirnya yang jadi tinggal ini, dan tinggal ini. Pada akhirnya persamaan reaksi ion bersihnya Pb2 plus tambah 2I min kali PbI2. Nah, ini namanya persamaan ion bersih. Jadi yang mubazir ini karena sama antara kiri dengan kanan, ngapain ditulis lagi ya? Oleh karena itu di sini disebut ion bersih. Nah, review konsep 2 ya. Gambar mana? Tadi review konsep 1 silakan dikerjakan. Yang kedua, gambar mana yang secara akurat menggambarkan reaksi antara CaNO3 2 kali dan Na2CO3. Untuk menyederhanakan ilustrasi hanya C2 plus yang diperlihatkan dengan warna kuning. Nah, ini adalah ion-ion Ca2 plus dan ini adalah ion-ion CO3 2 min ya. Nah, silakan nanti dikerjakan bersama dengan resume dan berikan alasannya ya, berikan alasannya. Lanjut, air sada. Berawal dari batuan kapur limestone CaCO3 atau dolomit CaCO3 MgCO3 yang terlarut dalam air. Jadi ada CaCO3 atau bercampur dengan MgCO3. Terlarut dalam air nih. Ini CaCO3 udah ada, bentuknya padatan, terlarut dalam air. Sehingga nanti akan terion jadi Ca2 plus dan HCO3 minus ya. Karena adanya pemanasan maka endapan terbentuk. Nah, jadi untuk menghilangkan air sada maka dilakukan pemanasan, digolakin ya, ngerebus air. Nah, akhirnya C2 plus kita panasin, akhirnya terbentuk CaCO3. Biasanya kalau misal air sada masukin ke panci, kita panasin, muncul endapan-endapan putih di bawahnya. Nah, itulah yang namanya CaCO3 padatan. Kemudian dihasilkan juga CO2 dan H2O ya. Kemudian karbon dioksida yang terlepas. Apa nih karbon dioksida terlepas? CO2 aqueous dengan sehingga menjadi CO2 gas. Nah, ini kan awalnya CO2 gas ini ya. Karena dia berhubung aqueous nih. CO2 gas aqueous itu artinya bercampur dengan H2O ya kan? Bercampur dengan H2O. Ya, CO2 gas bercampur dengan H2O ini kan artinya H2CO3 dong ya. H2CO3 itu kan kalau sangat mudah terlepas dari ikatannya. Nah, oleh karena itu nanti akan terlepas jadi CO2 dan meninggalkan air dia. Cara lain. Nah, tadi kan cara pertama menghilangkan air sada dengan pemanasan ya. Jadi airnya setelah dipanasin muncul endapan CaCO3 padatan. Nah, cara lain untuk menghilangkan endapan adalah dengan penambahan asam klorida.
HCl pada saluran air. Airnya ini yang membuat air sadah dan kemudian ditambahkan HCl sehingga nasibnya CaCl2, CaCl2 biji, kemudian H2O dan CO2 gas. Review konsep 3, silakan kalian buat reaksi ion bersihnya seperti apa. Di sini udah ada reaksi molekulnya ya, persamaan reaksi molekulnya. Sekarang kita berbicara tentang konsentrasi larutan, di mana konsentrasi larutan itu adalah zat terlarut, jumlah zat terlarut yang masuk ke dalam pelarut atau sejumlah larutan. Ada beberapa nilai konsentrasi, itu ada molaritas, ada molalitas, ada ppm ya. ppm atau part per million. Kalau bahasa Indonesianya itu BPJ ya, jadi bukan BPJS juga. Nah, ini bagian per juta. Molaritas per konsentrasi atau konsentrasi molar, sejumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi ini adalah mol dan ini adalah liter larutan gitu. Misalkan gini, secara sederhana nih, 1,46 molar glukosa berarti terdapat di sini, dibikin aja 1 liter ya, karena biar ininya jadi 1. Airnya biar jadi 1,46, maka terdapat 1,46 mol glukosa ya. Oh betul. Hapus. Cus, mantap. Gitu. Next, apa yang terjadi kalau di dalam 500 mili? Ya tentunya kalau misal konsentrasinya sama, maka jumlah zatnya pun harus berkurang ya, harus berkurang karena perbandingannya molaritas sama dengan 1,46 mol per 1 liter. Sekarang biar molaritasnya sama, maka kalau ininya kita bagi 2 setengah liter, maka atasnya pun sama, kita bagi 2, maka kita dapat 0,73. Bener nggak? Oh, 72. Next, review konsep 4. Ini kalian kerjakan juga ya, saya kasih petunjuk clue ya. Berapa massa NaCl dibutuhkan untuk bisa buat 200 ml larutan NaCl? Massa, ingat lagi, massa dibagi mR dari NaCl, maka kita dapatkan mol ya. Setelah itu, yang namanya molar itu kan artinya mol per liter ya, liter larutan. Nah, sekarang molnya udah ada di tengah-tengah. Artinya mol kali volume sama dengan mol. Molar kali volume sama dengan mol. Nah, di sini molnya udah artinya ini tinggal molaritas kali volume ya. Nanti kita dapat 250 mili, ada tinggal berapa liter ini teh, 1/4 ya kan. Nah udah gitu molarnya pun ada 2 molar 1/4. Udah gitu nanti dapat mol, mR nya ada, dapat massa. Dalam suatu penelitian biokimia, seseorang ahli kimia harus menambahkan 90 gram glukosa untuk bisa ngasilin larutan glukosa 2 m. Wah, 2 miliar? Enggak, no. Berapa jumlah larutan yang harus ia hasilkan? Nah, ini yang ditanya adalah volume, di mana masanya ada, mR-nya ada kan? mR-nya apa? Cari mR.
dari glukosa. MR-nya ada, massa ada, sehingga kita dapatkan mol. Dari mol itu kita pengen tahu nih berapa sih volume yang harus dihasilkan untuk bisa dapatkan 2 molar, dan ini molnya, maka volume yang ditanya. Ya, gampang ya. Konsentrasi ion dalam larutan. Nah, sekarang jika terdapat 2 molar larutan KCl, berapa konsentrasi K+ dan ion Cl-. Ini seperti biasa, kita pakai rumus mula-mula bereaksi sisa ya. Di sini kan ada 2 molar nih. Ini kan 2 molar. Ini kita berbicara 1 liter. Ya. Kalau udah 1 liter, maka 2 molar ini pun akan sama dengan 2 mol. Ya. Kalau di sini udah 2 mol, ini 2 mol, maka ininya sama 2 mol. Ini 2 mol juga. Dari 2 mol, 2 mol. Yang ditanya apa? Cl. Ini kan 2 mol nih. 2 mol. Nanti 2 mol ini kita mol per molar sama dengan volume. Nanti kita dapatkan nilai volume. Next, jika terdapat 1 molar larutan BaNO3 2 kali, berapa konsentrasi ion Ba2+ dan konsentrasi ion NO3-. Nah, ini beda nih. Ada indeksnya 2 biji. Nah, BaNO3, kalau kembali lagi, kalau misalnya ini kan 1 liter ya, anggap 1 liter. Di sini kalau 1 liter molar itu sama dengan mol ya. Di sini 1 mol, di sini 1, dan di sini 2. Yang ditanya adalah berapa konsentrasi Ba2+ dan NO3-. Ini kan larutannya, jumlah larutannya kan sama. Mol dan volumenya adalah 1. Maka kita dapatkan nilai molar ya. Kemudian pengenceran. Apa sih yang terjadi dalam pengenceran? Nah, kita lihat di sini. Pengenceran awalnya gini, jadi kayak gini. Itu gimana ceritanya? Nah, yang namanya pengenceran, jumlah zat di dalamnya itu tetap. Cuman airnya ditambahkan sehingga jadi sedikit renggang-renggang. Tapi jumlah zatnya tetap. Apa itu jumlah zat? Jumlah zat itu adalah mol. Ya. Sedangkan airnya itu adalah pelarutnya. Nah, dalam pengenceran ada yang namanya MV. MV itu kan sebenarnya mol ya. Mol sebelum sama dengan mol sesudah. Ya. Akhirnya muncul rumus, karena mol itu kan M kali V, maka muncul rumus MV sama dengan MV. Saya sarankan bukan hafalan ya. Oke, terakhir review konsep 5, dan ini dikerjakan bersama dengan resumnya. Jika Anda butuh 500 ml larutan HCl1,5 molar, sedangkan laboratorium hanya menyediakan larutan HCl pekat dengan konsentrasi 7 molar, apa yang harus Anda lakukan? Nah, sama dengan ini ya, dengan tadi rumus MV. Jadi kita butuh 500 ml dan 1,5 molar. Di sini ada konsentrasi 7 molar. Maka diambil berapa nih? M ini sebelum ya. Sebelum kali V sama dengan M kali V. Ini sesudah. Nah, sebelum targetnya kan, targetnya berapa? Adalah 1,5 molar dikali volumenya 0,5 liter, ya kan? Pakai liter biar nggak susah. Nah, kemudian ini volumenya itu yang ditanya, molaritasnya adalah 7 molar. Gitu, nanti kita dapat 1,5 kali 0,5 bagi 7.
Ya, nanti akan didapat. Ini review konsep 5 harusnya kalian yang ngerjain ya. Kok malah saya ngerjain? Oke. Dah gitu aja lah. Makasih udah menyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, silakan komentar-komentar. Boleh di YouTube-nya, boleh di grup kita di Telegram. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.